Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama kita di sini di segmen di ngobrolin. Wih, Kali ini kita kedatangan tamu Om Gilang. Gilang. Nama panjang gue Gumilang, Pak. Gumilang ya. Iya, baru tahu Gue kan ternyata lo? baru tahu gue. Gilang kurang ajar lo. Bertahun-tahun gue temenan sama lu, ternyata gue baru tahu nama lu Gumilang ya. Udah 25 tahun, Pin. Astagfirullah. 25 tahun, astagfirullah. Gue baru 21 loh pernah. Masa gila. Gue veteran dong ya. Oke, ketemu sama Gilang di sini. Teman kita Gilang ini dulu pernah menjadi seorang music director di salah satu radio swasta. Iya. Swasta nasional enggak ya? Radio swasta aja, Pak. Radio Radio swasta. swasta anak muda. Jakarta. Oh, Jakarta. Oh iya, di Jakarta. Frekuensinya dulu 100.5. Akhirnya ganti double 8. Double eight. Oh. Iya. Mas. Mustang double 8. Mas. Ya, gimana gitu. Oke, kali ini kita mau membicarakan mengenai profesi music director. Wih, cakep. Jadi paling nggak kita mau coba kasih informasi kepada teman-teman sebetulnya apa sih profesi music director itu dan gimana cara how to get there-nya dan pernak-pernik dari profesi ini tuh gimana. Jadi langsung aja deh ke Gilang. Profesi music director tuh apa sih dia ininya Music fungsinya? director itu adalah bagian dari sebuah radio, ya, divisi radio gitu. Tapi musik director itu ada juga selain di radio ya, Pin ya. Mungkin teman-teman tahu juga kali ya. Ada kalau nggak tahu, ada musik director radio, musik director untuk di film, musik director orkestra, musik director untuk musisi yang bikin album atau bikin single. Oh gitu, jadi ternyata banyak ya Banyak musik ininya ya. Banyak, Profesinya sama Nah, tapi penempatannya bisa di betul, beberapa. wadahnya beda-beda. Beda-beda gitu Kebetulan gue itu di radio. Oh di radio, Dan oke. job desk gue itu di radio itu music director adalah bertanggung jawab atau memfilter lagu-lagu yang terputar di radio, dari masalah kualitas audionya, liriknya itu pas nggak sih dengan konsep radio kita, format radio kita, genre musiknya cocok nggak sama radio kita, kayak gitu. Itu sampai sedetail itu. Selain bertanggung jawab atas lagu yang terputar, kita juga harus bisa bekerja sama dengan teman-teman musisi, teman-teman manajemen, teman-teman label, pokoknya teman-teman yang bergerak di industri musik kayak gitu. Oh gitu. Kalau begitu seorang music director ini dia yang menentukan lagu apa yang tayang gitu, lagu mana yang nggak tayang gitu. Betul. Ya? Betul Jadi banget. ternyata nih profesi cukup bikin vital capek, juga ya, bikin capek juga vital bro. juga ya Iya. buat teman-teman musisi yang atau teman-teman label ya yang pengen lagunya naik. Ternyata profesi ini amat sangat berpengaruh gitu bagi kehidupan mereka ya. Iya benar. Oh, makanya gitu. makanya sampai sekarang pun saya tetap berhubungan baik dengan teman-teman musisi sih. Oh, gitu ya. Gue sudah tidak di radio kayak gitu. Karena awalnya kan memang mereka pastinya mau lagunya terputar di radio kan. Iya. Akhirnya mereka menghubungi music director radio itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Saya biasanya gue selalu dengerin dulu materi lo, gue dengerin dulu ya. Cocok apa enggak nih sama radio gue? Kalau cocok gue akan bantu nih. Apakah ada kesesuaian segmen pasarnya gitu ya? Betul. Dengan target audiensnya gitu ya? Setuju. Oh gitu. Pak. Iya. Seru sih, seru banget. Karena kita jadi banyak teman. Untuk kualifikasi nih, untuk menjadi seorang music director apakah perlu kualifikasi tertentu gitu, harus lulusan manakah gitu? Kalau pada saat itu sih cuma mengenai tentang wawasan musik sih sama hubungan baik kita. Biasanya bukan teman-teman, orang bos-bos gue itu selalu melihat dari orang yang berhak atau yang cocok di divisi ini, dilihat dulu nih, ini cocoknya di mana, ini cocok gak sih di sini, karena nanti akan berhubungan dengan ini, kayak gitu. Terus pertama yang kedua adalah attitude juga. Oh gitu. Ya, kayak gitu. Alhamdulillah sih gue akhirnya bisa dipercaya jadi music director ya, karena satu mungkin gue nggak bilang wawasan musik gue bagus enggak, tapi alhamdulillah pas gue dipercaya bikin radio gue semakin bisa bekerja sama dengan teman-teman musisi, terus jadi salah satu radio yang dilihat sama anak-anak muda di Jakarta. Oh gitu. Siap. Itu gue dari 2003 sampai 2015. Terus untuk
jadi seorang music director ini, itu apakah harus ada jenjang tertentu gitu loh? Harus mulai dari mana gitu profesinya? Apa tiba-tiba dari mana bisa langsung jadi seorang music director gitu? Oke, biasanya ya kalau gue berkaca dari kacamata gue sendiri sama gue melihat dari teman-teman gue yang seprofesi, biasanya kita mulai dari ada yang dari penyiar, ada yang dari dari editorial atau produser atau operator. Biasanya kayak gitu. Dan dari situ kan biasanya kelihatan tuh sama atasan kita tuh. Ini cocok nih kayak muterin lagunya pas nih. Oh, ini anak ini gaulannya bagus nih kayak gini kayak gitu. Jadi termasuk taste kepada musik, kemudian networkingnya gitu ya. Ya, gitu. Kayak gitu. Dan gue awalnya kan waktu di Radio Mustang gue 2000 itu masuk jadi operator plus produser. Setelah itu gue dipercaya juga selain itu megang juga kayak scriptwriter. Dan akhirnya gue merambat juga tuh jadi off air juga Pak. Gue ngurusin buat bikin off air radio. Karena kalau off air itu hubungannya dengan musisi yang akan kita undang. Oh gitu. Itu termasuk dari job desk sih. Music director itu. Oh gitu. Terus buat teman-teman yang kira-kira masih belum tahu nih. Gue kira-kira cocok nggak ya jadi seorang music director? Kalau menurut lo value apa sih yang dibutuhkan bagi seseorang itu untuk jadi music director? Yang perlu gue garis bawahi adalah masalah wawasan dia tentang musik sih. Wawasan tentang musik ya? Gitu. Dan dia juga tetap harus menjadi orang yang netral. Pada saat kita, misalkan gue anak band indie, gue sukanya nge-rock gitu ya. Suka nge-rock, padahal di radio itu kita harus netral posisinya. Jadi otomatis kita harus bisa mendengarkan semua genre musik sih. Oh gitu. Jadi lo nggak boleh terlalu spesifik ya. Kalau kita suka rock, nanti playlist kita masukin lagunya rock semua. Nah itu kalau bisa jangan. Kita harus netral. Oh gitu. Iya. Terus Gilang ini dia dulu pernah menjadi ketua Asosiasi Music Director Indonesia ya. Betul. Tahun berapa dulu, Bro? Tahun 2011 sampai 2015. Jadi gini, waktu itu tahun 2007. Ini ketua yang pertama ya? Ketua yang ketiga. Oh, yang ketiga. Gitu. Jadi 2007 itu akhirnya benar-benar nobatkan lah ada AMDI. AMDI itu Asosiasi Musik Director Indonesia. Iya. Itu organisasi nirlaba, istilahnya kayak paguyuban, tempat ngumpul teman-teman aja buat sharing. Sesama profesi gitu ya. Betul. Oh gitu. Se-Indonesia pada saat itu. Ya udah akhirnya semakin banyak tuh ternyata yang mau jadi anggotanya AMDI, gitu. Dan ternyata banyak juga ya profesi music director di Indonesia ya. Banyak, tapi gitu. Kalau kita di AMDI ini khusus buat radio ya. Oh gitu. Jadi spesifik AMDI ini AMDI radio gitu, music director. Music director Radio Indonesia kayak gitu. Dan pada saat misalkan lo jadi MD terus akhirnya lo tergabung di kita. Setelah lo sudah tidak jadi MD otomatis akan kita kita keluarin dari member AMDI. Berarti lo udah dikeluarin ya sekarang ya? Karena saya mundurin diri Pak. Oh gitu. Udah, kebetulan Gilang udah bukan berprofesi sebagai music director lagi. Beliau sudah mencoba profesi-profesi baru dan jangan kecil hati, jangan takut untuk mencoba profesi-profesi yang mungkin cocok buat kalian. Betul. Yang paling penting ya. Terus kira-kira punya pesan dan saran nggak buat teman-teman yang kayaknya tertarik nih untuk jadi ambil profesi sebagai music director ini? Oke, yang pertama adalah sih mengenai itu aja sih Pin, kayak lo suka musik ya, sama kalau ada banyak orang kok yang masih pengen banget kerja di radio, entah di divisi apapun, entah jadi penyiar, entah jadi produser, program director, event offer atau apa kayak gitu, itu masih banyak gitu. Kalau misalkan lo pengen spesifikasinya ke musik, itu yang tadi lo bilang itu jenjangnya itu lo coba aja masuk ke sana, ditawarin sebagai apa dulu, produser misalkan, lo jalanin. Jadi buat loncatan gitu ya? Oh gitu. Setidaknya lo harus pelajarin semua divisi yang ada di radio. Biasanya kalau dulu di radio gue itu ada orang yang lagi magang tuh, anak kuliahan magang. Sengaja kita di situ kita taruh seminggu di divisi ini, seminggu di divisi ini, seminggu di divisi ini. Tujuannya biar dia tahu kerjanya radio itu seperti apa. Ternyata banyak yang, Mas enak Mas, gue pengen jadi MD aja Mas. Gitu. Ya, iya boleh, tapi lo harus
harus melalui ini dulu nih, lo mau jadi apa dulu, diterimanya sebagai produser dulu kah atau apa. Kalau tiba-tiba ngelamar jadi MD lo belum ada pengalaman agak berat. Oh gitu. Kayak gitu. Setidaknya lo harus tahu radionya itu konsepnya seperti apa, formatnya kayak gimana, segmentasinya. Dari situ bisa ketahuan kok lagu-lagu apa yang cocok ke depannya, musisi-musisi apa yang kita undang nanti kalau kita bikin off air, kayak gitu Pak Ervin. Oh begitu. Tuh. Dan buat teman-teman yang sebagai musisi, ya, kalau kamu mau jadi musisi untuk masuk ke radio, kamu harus tahu konsep musiknya itu kayak gimana dulu. Kamu harus pelajarin konsep itu sama segmentasi atau pasar yang kamu pengen ambil itu apa. Jadi jangan mentang-mentang lo ngeluarin lagu, lo pengen mau diputar di semua radio. Belum tentu lagu radio itu akan muterin. Yang sesuai dengan formatnya aja pasti radio itu akan support. Iya, gitu, jadi harus diperiksa juga ya kesesuaian target market tadi, audiens ya sama radionya yang mau diputar kan. Setuju. Yang mau memutarnya. Untuk lulusan, masalah ngambil jurusan apa, gue jurusan ekonomi akuntansi, nggak ada hubungannya sih gitu. Tapi alhamdulillah karena gue suka sama musik, akhirnya gue dikasih kepercayaan untuk megang music director selama kurang lebih berapa dari 2003 sampai 2015 tuh. Lama juga ya? Lumayan. Akhirnya gue sempat megang 2 radio tuh tahun 2010. 12 tahun berarti ya? Iya. 12 tahun. Iya. Di situ alhamdulillah jadi banyak link, banyak teman-teman musisi kayak gitu Pak. Nah, tuh, itu jadi kelebihannya kita. Kalau misalnya yang seneng bergaul dengan para musisi ya kan, produser mungkin ya, salah satu cocok kali ya. Setuju. Jadi sama ini juga Pak, kelebihannya kepuasan kita sebagai music director adalah kita bisa membantu musisi, akhirnya musisi itu bisa jadi terkenal. Kayak gitu. Itu gue alamin banyak sih, alhamdulillah musisi-musisi yang sekarang udah besar itu pernah melalui tahap ini. Kita bantu akhirnya jadi main di offer kita akhirnya jadi gede. Nah gitu. Jadi ternyata di balik kesuksesan dari para musisi, ternyata ada orang-orang yang bergerak di belakang layar. Betul. Nah salah satunya ya music director ini ya, profesi music director ini. Cakep. Gitu. Kayak gitu Pak. Terus Pak Ervin apa kabar Pak? Baik-baik saja saya. Mau jadi music director juga? Di pesawat gitu nggak ada gitu? Saya jadi flight director aja. Oke, saya kira udah cukup kita mengulas banyak tentang profesi musik director ini. Kalau ada yang mau ditanyain, di komen aja Pak. Oh ya, di komen YouTube lupa, nanti kita bantu. Di komen aja di bawah, nanti Gilang yang akan menjawabnya langsung. Hah? Iya benar. Iya benar, Gilang akan jawab langsung ya. Oke. Saya kira itu aja. Terima kasih sukses udah buat kalian ya Pak Bos. Mampir ke channel kita ini. Ngobrolin aja dulu. Betul. Yeah, kan? Ngobrolin aja dulu bro ya. Oke, itu aja. Thank you ya Pak. Terima kasih banyak Gilang sudah mampir ke tempat sama-sama, kita. Vin. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.